Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, kemudian ada 114 surat, ada 6.000 lebih ayat yang di dalamnya terkandung beberapa hal yang isinya diantaranya adalah di situ terdapat beberapa ayat yang menyatakan janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti ayat yang telah kami sampaikan, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan. Surat Luqman ayat ke-8. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbicara tentang janji, mungkin sering kita dengar seorang berjanji kepada orang yang lain. Ada seorang suami yang berjanji kepada istrinya. Kemudian ada seorang kawan yang berjanji dengan seorang kawan yang lainnya. Dan bahkan ada seorang calon pemimpin yang mengumbar janji kepada masyarakat yang hendak memilihnya. Semuanya janji-janji tersebut bisa saja ditunaikan dan juga bisa diingkari. Karena manusia seperti kita hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak punya kuasa, yang bisa memastikan untuk bisa menempati yang namanya janji. Tetapi ketika Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kuasa, yang maha sempurna, ketika sudah berjanji, mustahil akan diingkari. Catat, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil akan mengingkari janji. Lantas, apa korelasinya dengan ayat yang kami baca tadi? Di situ sangat jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberi jannatun na'im, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Allah berjanji akan memberikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Kepada siapa? Di situ disebutkan yang dijanjikan adalah innal ladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Dan menariknya di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada orang yang beriman. Allah tidak menjanjikan kepada orang yang berharta banyak atau pangkatnya yang tinggi dan lain sebagainya. Tetapi Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman. Lantas siapakah orang-orang yang beriman itu? Sudahkah kita termasuk di antara orang-orang yang beriman tadi? Tentu saja yang beriman adalah kepada 6 hal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabullah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, kemudian iman kepada qada dan qadar. Lantas seperti apa yang dimaksudkan dengan iman tersebut? Ketika kita ingin menjadi golongan yang beriman, tentu itu harus mencukupi dari 3 aspek, yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. 3 unsur tersebut harus terpenuhi
jika kita ingin termasuk ke dalam golongan orang yang beriman. Tidak boleh kurang satu pun, atau bahkan kurang dua. Kita beriman dalam lisan misalkan, tapi tidak dalam hati. Ada yang beriman lewat lisan, di dalam hati, tetapi perbuatannya bertolak belakang. Atau perbuatannya sudah sesuai dengan keimanan, tetapi hatinya mengingkari. Maka ketika tiga unsur tadi tidak terpenuhi, maka syarat-syarat untuk menjadi orang yang beriman juga tidak terpenuhi. Lantas bagaimana? Dengan ikhtiar, kemudian dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita berupa keimanan yang telah tercancap dalam dada kita, tertanam dalam hati kita, itu adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dibekali dengan benih-benih keimanan. Maka dari itu tinggal kita merawat keimanan tersebut. Kita jaga, kita tumbuhkan agar iman tersebut dari benih yang kecil menjadi tumbuh menjadi besar dan kuat. Atas bagaimana cara kita untuk memelihara iman yang tadi? Maka kita pupuk benih-benih keimanan dalam hati kita ini, kita pupuk dengan amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kita lakukan satu demi satu ke amal soleh, amal kebaikan. Maka dengan itu ibarat pupuk yang menyirami tanaman, maka tanaman tersebut akan tumbuh menjadi kuat dan besar. Sebaliknya, iman yang ada di dalam hati, kalau kita tidak pupuk dengan amal soleh, bahkan kita kotori dengan amal perbuatan maksiat misalkan, ibarat kita menanam pohon, kita siram di situ racun-racun, kita siram di situ obat-obat terlarang, kita siram di situ hama-hama, maka tumbuhan tersebut lama-lama akan mati dan punah. Sama, ketika iman yang ada dalam hati, kemudian setiap hari disirami dengan maksiat, maksiat terus dan terus, maka iman tersebut lama-lama akan mati. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya iman yang ada dalam hati kita adalah anugerah terbesar, nikmat yang terbesar yang telah Allah karuniakan kepada kita, perlu kita syukuri, perlu kita jaga, perlu kita perkuat agar kita tetap termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, sehingga ketika kita memegang iman itu dengan kuat, kita termasuk golongan ahlul iman, maka kita akan menjadi seseorang yang berhak mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga-surga yang penuh dengan kenikmatan yang kita akan menikmatinya di akhirat nanti. Insyaallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang yang tidak menyadari akan pentingnya nikmat iman, betapa besarnya nikmat iman ini, sehingga mereka menyia-nyiakan. Bahkan imannya sudah didapat, tidak pernah disyukuri, tidak pernah dipupuk, tidak pernah dijaga. Maka dari itu sekali lagi, kami mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian, senantiasa berhati-hati dalam menjaga iman ini. Mari kita syukuri, kita jaga, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor, apalagi terlepas dari dalam dada kita. Sehingga di akhir hayat nanti, di hari kiamat, kita akan menjadi golongan orang-orang yang beriman, dikumpulkan dengan para syuhada, para nabi. Kemudian kita akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita agar senantiasa kita kuat dalam istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.